Hai, jumpa kembali di channel tutorial. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara edit video menggunakan Viva Video. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak bersama videonya sampai dengan akhir video ini, supaya sahabat tutor mengerti bagaimana menggunakannya. Nah, sebelum berlanjut ke Viva Video, nah, yang diperlukan sahabat tutor adalah aplikasinya tersebut. Nah, sahabat bisa download di Google Play, ketik Viva Video. Nah, di sini ada Viva Video, Video Editor and Video Maker, pilih yang itu. Kemudian install, dan jika sudah, pilih Open. Nah, ini adalah tampilannya saat loading. Ditunggu hingga tampilan utamanya. Nah, ini adalah tampilan utamanya seperti ini. Ada berbagai macam menu yang di highlight, yaitu ada edit, my draft, slideshow, dan di bawahnya masih banyak lagi. Oke, di sini karena saya akan menjelaskan bagaimana cara edit video menggunakan Viva Video. Di sini sahabat tutor pilih edit. Oke, kita pilih edit. Nah, di sini kita pilih video yang akan kita edit. Nah, video yang 31. Oke. Lalu pilih next. Ini adalah video yang sudah kita add tadi. Nah, sebelum kita melanjut ke editing, saya sembari menjelaskan menu-menu yang ada pada Viva Video. Nah, di sini ada 5 menu. Ya, yang pertama, kita menuju menu yang pertama, yaitu theme. Nah, di sini ada berbagai macam theme. Sahabat tutor bisa pilih sesuai dengan kebutuhan tema dari video ini. Lalu kemudian lanjut ke musik. Nah, di musik ini sahabat tutor dihadapkan pada 4 menu, yaitu video sound. Kita cek. Nah, di sini video sound itu jika sahabat tutor tidak membutuhkan suara-suara yang ada pada video ini, sahabat tutor bisa minimumkan, jadi hingga 0 atau mute ya. Ini kita kondisi awal. Kalau kita setel, agak berisik memang. Nah, ada suara-suara yang mungkin tidak kita inginkan. Kita stop. Nah, di sini sahabat tutor bisa mute atau nolkan. Lalu back, otomatis sudah tidak ada suaranya. Nah, di sini sahabat tutor bisa tambahkan musik-musik atau prolog ya. Prolog misalnya, saya akan menjelaskan bagaimana di dalam background itu kita tampilkan suara kita. Contohnya seperti ini. Pilih menu yang paling kanan, record. Lalu pilih start. Dan ketika kita klik start, itu sudah merekam suara kita. Contohnya adalah seperti ini. Hai, jumpa kembali di channel tutorial. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara edit video menggunakan Viva Video. Nah, bagaimana caranya? Oke, ini adalah record dari suara saya yang sudah saya rekam. Contohnya seperti ini. Hai, jumpa kembali di channel tutorial. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengedit video menggunakan aplikasi yang bernama Viva Video. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak bersama. Oke, itu adalah satu cuplikan dari record atau prolog yang sudah saya rekam menggunakan Viva Video dari fitur record tersebut. Nah, selain itu saya bisa menambahkan di dalam Viva Video ini, kita bisa tambahkan musik yang nomor 2. Kita pilih musik. Ini adalah background yang akan kita masukkan ke dalam editing tersebut ya. Misalkan saya pilih, coba kita pilih ini.
Oke, kita pilih ini lalu klik use atau gunakan. Hai, jumpa kembali di channel tutorial. Kali ini, Nah, di sini kita cek untuk lagunya, ternyata sampai dengan 21 detik, sementara videonya sampai dengan 31 detik. Nah, di sini sahabat tutor bisa tambahkan musik yang lain atau musik yang sama ya. Kita cari dengan musik yang sama. Tadi yang ini sneaking up kita use. Lalu kita taruh bawah sini. Kemudian kita trim. Kita potong lanjutannya. Atau kita sambungkan sesuai dengan sisa video itu ya. Kita trim lagi. Sepertinya segini sudah cukup. Oh, sepertinya kekurangan itu. Oke, kita tambahkan lagi. Dan segini kayaknya sih tidak apa-apa lebih ya. Oke, setelah itu di dalam musik ini suara musiknya bisa kita atur ya. Mau 100 atau sampai dengan 200. Saya rasa 100 itu sudah cukup ya. Sudah cukup, sangat terdengar sekali. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan sahabat tutor. Lalu kemudian kita menuju masih di musik ya, ada sound effect. Di sini sound effect ini adalah macam-macam suara. Misalkan ada suara air kalau nggak salah, ada suara burung juga. Oke, di sini kita pilih water. Sebelum dipilih kita download dulu. Misalkan contohnya ini nih, yang water 1 kita download, yang water 2 kita download, lalu kemudian kita klik use. Oke, sini sudah. Lalu kemudian ada menu sound effect sudah, record juga sudah. Kemudian kita lanjut ke clip edit. Nah, di clip edit ini ada banyak menu sekali yang sangat berguna sekali. Contohnya ini adalah yang pertama canvas. Nah, canvas itu apa sih? Itu digunakan untuk men-setting ukuran video nih yang biasanya kita upload ke dalam YouTube. Nah, biasanya saya menggunakan untuk yang 16.29. Ini yang biasa saya upload ke YouTube. Lalu jika sudah, pilih checklist. Tapi di atas ini ada menu reset, mirror, rotate, dan zoom. Nah, misalkan sahabat tutor pada saat merekam video tersebut posisinya misalkan potret, tapi sahabat tutor membutuhkannya untuk landscape ya. Contohnya adalah ini potret, kemudian sahabat tutor membutuhkan untuk yang landscape. Oke, ini pada posisi landscape. Kemudian ada menu zoom. Oke, menu zoom mana ya? Oh, ini dia menu zoom. Sahabat bisa zoom sesuai dengan kebutuhan. Oke, segini ya cukup sih ya. Oke, lalu checklist. Kemudian ada menu trim. Nah, di sini menu trim itu untuk mencari video yang kita butuhkan nih. Berapa detik sih yang kita butuhkan untuk membuat video ini? Misalkan adalah 15 detik ya, tapi di sini saya membutuhkannya untuk 30 detik, 31 detik. Misalkan segini ya, 24 detik kita checklist. Oke, kita checklist. Ini adalah video yang kita butuhkan sebanyak 24 detik. Oke, kita lanjut. Kemudian ada split. Split itu apa? Split itu adalah untuk memotong bagian-bagian video. Fungsinya sama seperti trim, cuman kalau split ini dia tidak membuang hasil videonya. Jadi kita bagi ke dalam beberapa part. Misalnya ini kita split, dan kemudian kita split lagi. Dan yang 3 detik ini misalkan tidak kita butuhkan, lalu sahabat tutor bisa delete di menu sebelah kanan split, yaitu pilih delete. Nah, jadi video yang sudah kita split tadi kita bisa buang ya. Oke, karena saya masih membutuhkannya, kita back, dan ini ada undo delete to clip. Kemudian ada split
speed ya maksud saya. Di sini video yang kita pilih yang ini, yang saya arahkan ini, kita misalkan kita perlambat ya, perlambat menjadi 0,78 second. Kita pilih checklist maksud saya. Tutorial. Kali ini saya akan menjelaskan. Ini jadi lambat ya. Jadi lambat sahabat tutor. Lalu kemudian ada menu berikutnya di sebelah kanan speed, ada mode. Nah tadi mode itu sudah kita bahas untuk mengatur video yang kita rekam. Nah karena saya tidak membutuhkan background dari video tersebut, saya nolkan. Nah ini di sebelah ini adalah kesinambungan dari mode tersebut ya. Karena saya nolkan, volumenya adalah 0. Lalu kemudian voice charger. Nah voice charger ini adalah suatu efek ya, bisa efek suara yang bisa kita rubah. Misalkan tadi saya merekam suara saya, merecord suara saya, tapi saya jadikan suaranya seperti alien misalkan ya, atau old man. Nah di sini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Karena saya tidak membutuhkannya, kita back saja. Kemudian ada transition. Nah transition ini apa sih? Nah transition ini adalah semacam tembak juga ya, macam tembak juga untuk video tersebut. Menjelaskan. Oh jadi modelnya kayak semacam menjelaskan apa ya, efek pada video tersebut. Bagus, cukup bagus. Menjelaskan. Bagus nih guys. Menjelaskan. Oke, jadi kita checklist. Ini kita coba. Di channel tutorial. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara. Jadi menu transition ini adalah perpindahan dari satu video menuju video berikutnya, dan kita atur di video yang akan kita skip secara animasi dari transition ini. Misalkan dari video pertama, bagian pertama yang sudah kita split tadi, kita pilih transition, terus kemudian kita pakai efek yang sama supaya lebih rapih ya. Kita pakai yang page turn tree. Kembali di channel. Kemudian kita checklist. Ini adalah contohnya. Jumpa kembali di channel tutorial. Kali ini saya akan menjelaskan. Itu adalah menu dari transition. Kemudian ada berikutnya di sebelah kanan transition ada filter. Nah filter ini untuk mengatur pencahayaan pada video tersebut ya. Jadi di sini sahabat tutor bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Karena saya masih suka yang original, jadi pakai yang original saja sesuai dengan kebutuhan. Oke, kemudian selanjutnya adalah watermark. Nah, watermark ini adalah kayak semacam trademark kita nih yang kita buat lalu kita masukkan ke dalam video, atau kayak semacam logo yang kita buat tapi kita masukkan ke dalam video. Nah, itu adalah watermark kita. Nah, di sini karena saya sudah buat contohnya ini ya, tutorial. Nah, ini watermark yang sudah saya buat. Nah, untuk di dalam Viva Video jika kita untuk menggunakan full fungsi atau menu-menu yang ada pada Viva Video, salah satunya ada watermark ini. Nah, sahabat tutor harus berlangganan, yaitu minimal kalau nggak salah sebulan itu di bawah 50.000 ya. Terakhir saya berlangganan dan beli pakai Shopee Coin, itu sangat murah sekali, sekitar di bawah 50.000. Dan nanti akan saya bahas bagaimana cara beli di Shopee Coin tersebut ya, pakai dana dari uang yang ada di Shopee. Oke, sekarang kita checklist. Kemudian ada reverse. Nah, reverse ini apa sih? Nah, reverse ini adalah sebentar ini saya split dulu. Jadi suatu kondisi video yang harusnya berjalannya maju, video yang harusnya berjalan dari awal hingga akhir, tapi ini dari akhir menuju awal. Contohnya adalah saya split dulu yang ini.
Di bagian terakhir ini ada 2 detik saya transition. Saya reverse, maksud saya reverse. Nanti videonya akan mundur. Contohnya adalah ini. Mari kita simak bersama. Oke, yang di ketiga juga saya coba reverse. Jadi videonya akan mundur. Nah, bisa diperhatikan ya bahwa itu ikannya berjalan dengan mundur. Atau di video yang ini saya reverse juga. Oke, kita tunggu. Perhatikan bahwa ikan itu berjalan dari awal menuju akhir. Dari akhir menuju awal, mundur artinya ya. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengedit video menggunakan aplikasi yang bernama Viva Video. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak. Oke, itu adalah menu dari reverse. Kemudian ini kita kembalikan. Yang ini juga sama. Dan yang ini juga sama. Lalu ada menu rotate, atau kita bisa putar layar atau video kita sesuai dengan kebutuhan. Contohnya adalah seperti ini. Misalnya kita arahkan di video yang part ini, ya, part kita putar sesuai dengan kebutuhan kita nih. Kalau misalkan dia landscape tapi kita butuhnya portrait, kita putar. Nah, dan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada short. Apa sih short itu? Short itu adalah kumpulan dari video-video yang sudah kita add ke dalam Viva Video, tapi kita atur nih, kita bisa mengaturnya ke dalam posisi-posisi yang seharusnya kita susun. Misalkan posisi 2 ada di posisi 1, kita drag, kita tahan, drag geser ke yang pertama, misalkan seperti itu, atau kita kembalikan seperti semula. Oke, jika sudah, pilih checklist. Nah, lalu menu yang terakhir dari menu clip edit ini ada menu duplicate. Apa sih menu duplicate itu? Menu duplicate itu adalah untuk menggandakan satu part video yang ada di sini. Ya, misalkan ini, yang 3 detik ini saya duplicate dan hasilnya adalah ini. Misalkan yang di sini saya reverse, ya, dari mundur, nanti dia akan jalan ke maju yang ini. Contohnya seperti ini. Oke, ini karena dia miring, kita rotate kembali. Saya lupa mengembalikannya. Oke, ini juga saya belum reverse ya, biar efeknya lumayan. Oke, dan ini sudah. Lalu kemudian di menu yang keempat ada text and FX. Ini adalah yang terpenting ya. Jadi ketika kita sudah menambahkan suara, musik dan lain-lain, efek lain-lain, kita bisa menambahkan judul di sini. Judul di sini ada teks, stiker, FX, mosaik dan overlay. Saya bahas dari yang teks dulu. Teks adalah untuk menambah deskripsi dari video ini. Contohnya saya namain filter akuarium ikan Comet Slayer. Oke, lalu kemudian kita pilih ukuran fontnya, bisa sahabat tutor sesuaikan. Lalu di sini yang paling bawah ada keyboard style, font dan animation. Style bisa sahabat tutor sesuaikan. Misalkan yang ini, saya pilih yang ini, atau yang ini. Nah, ini kayaknya lebih oke nih. Lalu pilih animasinya. Sahabat tutor bisa pilih animasinya
sesuai dengan yang diinginkan. Misalkan saya pilih yang ini. Hai, jumpa kembali. Atau saya ganti yang ini. Hai, jumpa kembali. Hai, jumpa kembali. Hai, jumpa kembali. Lalu pilih checklist. Kita sesuaikan, misalkan hurufnya itu tampilnya mau berapa lama sih. Kita bisa tarik ya, tarik mundur sesuai dengan kebutuhan sahabat tutor juga. Lalu jika sudah, saya akan menjelaskan lagi. Di sini ada menu stiker. Apa sih stiker? Stiker itu adalah seperti mana ya? Nah, ini seperti ini ya. Ya, ada tanda panah dan lain-lain. Di sini saya mau membuat subscribe di atas. Oke, kita taruh di atas. Lalu checklist, dan kita tambah lagi lingkarannya kuning dan biru. Oke. Lalu checklist, dan kita add text. Kita tambahkan teks, ketik subscribe, lalu kita tarik ke atas. Hai, jumpa kembali di channel tutorial. Oke, mana ya? Edit, kita tarik ke atas. Kita checklist dan kita mainkan. Hai, jumpa kembali di channel tutorial. Sini fontnya juga bisa kita atur. Untuk font subscribe-nya, checklist. Kemudian kita bisa tambahkan stiker. Kita tunggu. Kita pilih yang tanda apa ya? Ya, tanda panah ini. Kita taruh di sini. Kita kecilkan. Kira-kira di sini. Checklist. Oke. Hai, jumpa kembali di channel tutorial. Oke. Kita tarik ke bawah, kita sesuaikan dan selesai. Jadi di sini gambar-gambar yang tadi animasi subscribe bisa disamakan untuk durasinya ya. Tinggal ditarik aja, digeser, mundur dan maju, disesuaikan. Oke, ini sudah. Lalu kemudian bahasan selanjutnya adalah ada menu FX. Apa itu FX? Ini semacam sinematik. Sahabat tutor bisa lihat menunya. Dan saya contohnya yang ini saja. Cara mengedit video Dan checklist. Kita tarik di sini. Jadi dari sini nanti dia akan kali ini membuka. saya akan menjelaskan bagaimana cara mengedit. Oke, di sini. Bagaimana cara mengedit video menggunakan aplikasi. Setelah itu ada menu yang namanya mozaik. Mozaik ini untuk memblur ya sesuatu hal yang ingin tidak kita perlihatkan ke penonton. Misalkan pada saat sahabat membahas tentang bagaimana transfer melalui
rekening ke Dana. Nah, di situ kita blur nomor rekening kita atau dan lain-lain FIFA Video. Nah, bagaimana contohnya seperti ini. menggunakan aplikasi yang bernama FIFA Video. Oke, ini kita hapus karena saya tidak membutuhkannya. Lalu kemudian ada menu overlay. Overlay itu untuk menginput, memasukkan foto ke dalam video kita. Ya, misal video ini saya masukkan, misal ya, misalkan foto ini, foto ikan ini saya masukkan ke sini. Ini hanya contoh saja. Ini hanya contoh, lalu pilih done, artinya selesai. Lalu kita Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak. Oke, ini karena tidak saya butuhkan, saya delete saja. Ini delete, pilih yang tanda checklist silang. Maksud saya tanda silang. Kemudian pada menu text NFX sudah selesai kita bahas. Kemudian ada menu selanjutnya adalah menu filter. Menu filter juga tadi sudah dibahas juga ya, ada di awal, yaitu untuk memfilter warna dari video-video tersebut ya. Di sini ada berbagai macam. Nah, sahabat tutor bisa pilih sesuai dengan kebutuhan dan tuntas bahasan kita sekaligus cara mengedit ya menggunakan FIFA Video. Setelah sudah video ini, sahabat tutor bisa save. Di sini saya akan tambahkan kembali teks saya ketik semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat dan checklist kita taruh di akhir, lalu kasih efek FX tadi yang ending adalah yang pojok kiri nomor 2. Oke, kita tunggu, lalu kemudian checklist dan kita tarik sampai dengan akhir. Dan untuk mereview kita setel, putar atau play dari awal. Hai, jumpa kembali di channel tutorial. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengedit video menggunakan aplikasi yang bernama FIFA Video. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak bersama. Oke, itu adalah satu cuplikan Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.